Ya ini menarik untuk kita bahas, untuk kita simak Sebelum terutama. kita bergerak di Nah jalan. itu dia, Nah, terutama untuk iya. Anda-Anda yang sudah berniat untuk mudik, sudah menyiapkan segala perbekalan, bahkan tiket untuk mudik mungkin nih. Iya, lengkapi lagi dengan yang Lengkapi namanya dulu e-hack. ini Ya, e-hack ya oke. seperti apa. Kita akan langsung terhubung, sudah ada Mas Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Iya. COVID-19. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Assalamualaikum, Heri. selamat pagi Mas Heri. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Maria, Mas Arif. Selamat pagi. Salam sehat. Pagi, dan juga sudah ada Salam Mbak sehat. Yunita Apriliansi Siregar, sosiolog perkotaan yang sudah cantik jelita pagi hari ini. Ini kayaknya habis Pagi, sahur Mbak kayaknya nggak Yunita. tidur lagi nih ya. Takut ketiduran kesiangan. Oke, baiklah kita langsung ke Mas Heri dulu. Mas Heri, kita kan selama ini mengenal e-hack ini dipergunakan biasanya di moda transportasi udara atau pada saat menggunakan pesawat, Mas Heri. Tapi bagaimana kalau kemudian diimplementasikan di moda transportasi lainnya, Mas Heri? Ya, sebenarnya sejak awal e-hack atau bahasa Indonesianya ya, kartu kewaspadaan kesehatan. Kalau dalam Undang-Undang Kartu kewaspadaan nomor 6 Ya. tahun 2018 itu sebutannya seperti itu. Jadi sebenarnya ini berlaku untuk semua moda transportasi. Jadi selain udara, darat dan laut sebenarnya diminta untuk hal yang sama. Ini adalah semata-mata untuk upaya melakukan screening. Dan karena saat ini e-hack sudah bersatu dengan aplikasi Peduli Lindungi, sebenarnya pengaplikasiannya juga sangat mudah ya, sangat simpel. Jadi sebagai syarat perjalanan yang diisi sebelum melakukan perjalanan. Kalau sebelumnya kan dilakukan setelah melakukan perjalanan, kemudian di pintu kedatangan baru ditunjukkan. Tapi sekarang lebih simpel, jadi ketika masuk kita mengisi e-hack-nya, bahkan kita bisa melampirkan orang yang ada dalam rombongan kita, kemudian langsung dilakukan screening dan diketahui apakah seseorang itu layak melanjutkan perjalanan atau tidak. Syarat-syaratnya apa? Tadi kalau tanpa tes adalah mereka yang sudah 3 kali vaksin atau menjalani vaksin booster. Nah, kalau yang 2 kali tentu saja ditetapkan untuk tes antigen, dan yang 1 kali dengan PCR negatif testingnya. Seperti itu, Mbak. Oke, ini dilakukan sebelum keberangkatan. Nah, kalau tadi pertanyaannya Ayah kan biasanya kan di pelabuhan udara. Nah, kalau misalnya nanti di terminal bus misalnya, atau mungkin di stasiun kereta api, implementasinya juga sama seperti di pelabuhan udara? Sama, jadi seperti kita masuk ke sudah pernah mencoba belum? Saya sendiri sudah mencoba karena ini baru mengalami perubahan per tanggal 5 April 2022, di mana kita isi, kemudian kita langsung dapat notifikasi di situ yang kita bisa simpen, kita tunjukkan bahwa kita layak melanjutkan perjalanan. Jadi ini bisa di udara, darat atau laut, sebenarnya sama saja. Karena kan ini adalah sebuah bentuk kewaspadaan kita sesuai namanya ya, untuk kemudian mempermudah juga nanti melakukan pelacakan jejak atau kontak erat jika salah satu di antara kita tertular virus COVID-19. Iya. Mas Heri, ini saya sama Ayah udah buka Peduli Lindungi ya, Mas. Mbak Yunita kalau mau ikut tutorialnya. Ini karena kita di layar kaca juga sedang menampilkan cara mengisi e-hack. Jadi di halaman pertama itu ada di pojok kanan atas, e-hack namanya. Nah, itu kan kita klik tuh e-hacknya. Lalu di situ ada pilihan 2, ada create e-hack, ada my e-hack. Kalau yang sudah punya tinggal klik my e-hack, tapi yang belum kayak saya nih, ya saya create e-hack. Nah, terus udah gitu mulai membuat e-hack domestik atau internasional gitu ya Mas Heri ya. Karena ini sudah diberlakukan sejak 5 April 2022. Nah, saya pilih yang domestik. Pilih sarana perjalanan yang Anda gunakan, pesawat terbang. Sangat mudah ya. Mudah. Tinggal dipilih. Tapi Mas Heri, kalau misalnya kita lihat di aplikasi ya Mas Heri, ini kan ada 3 pilihan menggunakan transportasi udara, laut, atau darat. Darat di sini hanya kereta api ya Mas ya? Itu dia. Iya, kalau darat memang sebenarnya di semua angkutan umum itu harus menunjukkan itu. Kemudian yang memang untuk pengguna angkutan pribadi dilakukan random check, random check ya, yang seperti disampaikan oleh Kementerian Perhubungan sama kepolisian. Jadi memang sebaiknya semua juga tetap ikut mengisi untuk memudahkan atau memperlancar nanti mobilitas ketika ada pemeriksaan dan sebagainya.
Oh, oke. Jadi darurat darat ini untuk bus dan juga kereta. Ini artinya syarat wajib betul sebelum melakukan perjalanan mudik tahun ini? Iya, betul. Ini syarat wajib sebagaimana memang ada di Surat Edaran Nomor 16 Satgas, di mana yang mengatur syarat perjalanan mereka harus mengisi formulir dalam Peduli Lindungi ya. Di situ ada semua datanya karena sudah disatukan. Sebenarnya ini semata-mata untuk mempermudah juga kita semua, cukup dengan satu aplikasi kita bisa mengetahui status kelayakan perjalanan kita. Baik. Oke, Mbak Yuanita, ini saatnya Anda juga boleh ikut berbincang ya bersama kita, Mbak Yuanita. Kita sudah mempunyai Peduli Lindungi yang dipergunakan segala macam aspek ya. Pusat perbelanjaan, terus juga tempat-tempat transportasi umum, bahkan ya beberapa hal lain lah ya. Kalau kita masuk ke satu tujuan tentu ada di situ scan barcode seperti itu. Menurut Anda masih cukup optimalkah implementasi di lapangan Peduli Lindungi ini, khususnya yang kita saat ini bahasnya e-hak ini, Mbak? Iya, jadi tadi saya sudah jelaskan dengar penjelasan sebelumnya ya, e-hak ini dikembangkan ya, yang tadinya hanya untuk pesawat terbang ya atau moda transportasi udara, ini berkembang ya sampai darat, laut, dan udara. Kalau saya sih melihatnya untuk transportasi umum ya, karena kan dia harus masuk ke kalau kereta kan stasiun ya, kemudian kalau pesawat terbang bandara, mungkin lebih teratur dan tertib ya, karena tertutup ya gitu, dan ada pengawasan yang memang terkontrol ya. Cuman yang saya bayangkan yang moda transportasi yang kendaraan pribadi ini ya, yang dari segala arah dan jurusan, itu dia kan juga bisa masuk ya melalui jalur-jalur mudik manapun. Nah ini mekanisme pengawasannya seperti apa? Karena tadi bilang random checking ya, berarti kan random sampling gitu. Nah mungkin karena pengguna kendaraan pribadi dengan random sampling bisa saja dia tidak mengisi ya gitu. Nah ini saya lihat ada celahnya justru yang di kendaraan pribadi gitu ya, yang motor ya roda 2, yang mobil roda 4, karena dia terlalu terbuka ya gitu. Kalau terminal bus ya mungkin setengah tertutup setengah terbuka, mungkin di titik-titik tertentu bisa di checkpoint gitu ya. Cuman kan ada beberapa ya, kita udah tahu lah kalau fenomena mudik ada terminal bayangan ya Pak ya, jadi yang kadang-kadang sebenarnya bukan fungsi terminal itu ada gitu di situ, bus antar kota tuh mengangkut penumpang. Nah di sini apakah ada checkpoint lagi atau seperti apa? Nah ini yang memang masih menjadi tanda tanya sih ya, itu untuk fungsi kontrolnya. Saya tapi memang niat baiknya bagus. Saya dengar-dengar juga katanya banyak juga yang sudah mulai mengorder rental mobil loh. Ya kan, jadi jangan-jangan nanti mungkin mereka tidak naik udara, tidak naik kereta, tidak naik juga angkutan bus, tapi mereka gabung beberapa orang dalam satu kendaraan. Yang notabene kan tadi kan kalau dijelaskan sama Mas Heri nih ya Mbak Yonita, ini kan sebetulnya kan untuk tracing kan sebetulnya ya. Iya kan faktor itu juga ya Mas ya, tujuannya ya Mas Heri ya. Iya betul, selain screening juga bisa untuk tracing, karena kalau dia kontak erat, statusnya misalnya suspek, sebenarnya statusnya juga tidak akan hijau gitu kan. Kita dapatkan kemudian status merah dan hitam kayak gitu kalau dia sedang positif. Sebenarnya ini yang kemudian upaya-upaya ini yang untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih besar, karena mobilitas ini memang itu harus diakui meningkatkan risiko penyebaran ya. Iya Mas Heri. Nah itu yang saya mau tanyakan ke Mbak Yuanita mungkin sebelum kita jeda ya. Kan ini kan untuk tracing, artinya pemahaman buat masyarakat. Jadi gini loh, jangan dianggap aturan ini tuh aturan pemerintah. Jadi ini buatan pemerintah, yang penting buat pemerintah gitu. Tapi ini kan sebetulnya kan dari aspek sosiologis penting juga ya, karena kan kita membantu juga, menjaga diri kita juga tahu ini nanti warna merah kah atau warna hijau kah. Jangan sampai kemudian masyarakat justru dengan adanya aturan ini malah cari celah gimana agar tidak dicek gitu oleh pemerintah pada saat di lapangan. Iya, gimana tuh Mbak Yuni? Iya, jadi kesadaran ya, awareness ini penting gitu. Kalau saya sih melihat mereka yang sudah sering berpergian ya dengan pesawat terbang memang sudah terbiasa ya
melakukan mengisi ya e-hak ini gitu. Tapi kalau misalnya ini loh, mudik ini kan bukan hanya milik kelas menengah atas gitu ya. Ada masyarakat perkotaan Betul. yang bawah ya, menengah bawah, maksudnya pedagang kaki lima, dia kan pasti mudik tuh ya, pedagang warung Tegal ya, kemudian apa ya, pembantu rumah tangga gitu ya. Nah ini kan harus juga menyentuh mereka ya, karena kalau kita bicara kota Jakarta ya, justru hampir 40% sektor ekonomi kita informal ekonomi nih yang tadi saya sebutin itu ya bergeraknya. Nah ini bagaimana cara mensosialisasikan, ini juga tugas dari pemerintah ya kepada mereka nih yang saya tadi bilang sektor ekonomi informal menggunakan e-hak nih. Kalau kelas menengah atas sih yang terbiasa mobilitasnya tinggi ya, terutama menggunakan moda transportasi pesawat terbang sih sudah terbiasa gitu. Ini seperti apa ya? Gitu. Oke, nah itu Oke, dia ini makanya nanti akan pesan yang dijawab kita juga. sampaikan itu kan gitu ya dalam artian jangan dianggap ini adalah kebijakan pemerintah, tapi ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Gitu loh Termasuk maksudnya. juga kita semua itu. Nanti Gitu. kita juga ingin dengar juga apa yang disampaikan oleh Mas Heri. Tapi kita tahan dulu Mas Heri, Mbak Yonita, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.